Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema kita adalah duri dalam daging. Rasul Paulus. Kita harus baca dulu ayatnya, Saudara. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayat 7 sampai 10, Saudara. Saya bacakan ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis. Untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentu saja duri ini bukan duri fisik ya. Tanda kutip, duri dalam daging. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Minta tolong Tuhan 3 kali berdoa. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu luar biasa. Disampaikan dengan gaya bahasa. Kalau orang mendengarkan secara harafiah saja nggak mengerti dia. Tapi kalau kita mengerti cara berpikirnya Tuhan dan perperasaannya Tuhan, maka kita mengerti yang dimaksud. Ya, meskipun aku lemah tapi aku kuat, kata Rasul Paulus. Dan herannya Rasul Paulus berdoa 3 kali ditolak sama Tuhan. Utusan iblis itu dibiarkan supaya di dalam kelemahannya Rasul Paulus kuasa Tuhan menjadi nyata. Itulah sebabnya semua ajaran teologi kemakmuran salah total. Ngawur itu. Salah satu tokohnya malah berani ngomong begini, pendeta terkenal di Amerika. Pasti saudara mengerti. Pasti saudara kenal, saya nggak mau sebut nama. Dia bicara begini. Itu perjanjian baru yang ditulis Rasul Paulus itu harus dikoreksi katanya. Ngomong begitu loh. Jangan-jangan saudara mau muja dia tuh. Terkenal baik kelihatannya. Dia bicara harus dikoreksi katanya. Masa ikut Tuhan Yesus disuruh menderita katanya. Ikut Tuhan Yesus itu enak, kaya raya, gampang hidupnya. Ada yang ketawa juga rupanya. Depannya J namanya. Ya, itu dipikir sendiri. Banyak orang suka begitu-begituan itu. Padahal itu racun, saudara, saya kasih tahu. Ya. Ini Rasul Paulus. Anugerah Tuhan itu lebih besar daripada rasa sakit kita. Daripada penderitaan kita. Kalau orang mengerti hal ini, orang gak mempersoalkan hidupnya kelihatan susah atau enggak, itu gak penting. Bahkan agama lain bahkan melepaskan diri dari dunia. Mengosongkan diri. Betul? Tidak mau melekat pada dunia ini. Bagus kan? Oh Kristen malah aku ingin ini, aku ingin itu. Aku ingin semuanya. Jadi kaya raya kalau ikut Tuhan. Kalau kamu gak kaya berarti kamu masih berdosa. Oh ini ajaran ngawur-ngawur begitu tuh. Padahal teks Alkitab jelas, malah mau dikoreksi katanya. Sok tahu loh. Tulisan Rasul Paulus mau dikoreksi katanya. Kita itu ya, dunia ini rusak gara-gara pengajar-pengajar palsu seperti itu. Ngajarin ikut Tuhan Yesus enak, kaya, gak pernah sakit, kalau sakit pasti sembuh katanya. Lah itu yang mati-mati kenapa? Kok gak sembuh? Kalau sudah waktunya sakit, mati ya mati. Kalau belum waktunya gak bakalan mati, sakit apapun. Amin. Ya saudara, hal sederhana aja diperhatikan Tuhan loh saudara. Rambutmu pun
dihitung oleh Tuhan. Bayangkan itu. Mestinya kita tenang. Kenapa? Rambut kita saja dihitung oleh Tuhan. Kita pernah hitung enggak? Nanti dihitung. Saya kasih waktu 10 tahun. Gimana ngitung rambut kita? Enggak mungkin kan? Gimana ngitungnya? Itu menggambarkan betapa Tuhan sangat memperhatikan kita. Sampai perhatiannya segitu. Kalau kita mengerti hal ini, kita enggak takut apapun. Sakit, ya Tuhan izinkan pasti enggak mungkin enggak. Tuhan menghitung rambut kita. Iya kan? Saya lagi bangun pagi hari ini kayak digebukin tubuh saya. Sakit semua ini. Enggak apa-apa. Istri saya udah ngerti kalau saya sakit. Nikmati aja katanya. Saya bilang, oke, memang saya nikmati, beneran. Sakit tuh gini ya. Ya memang begini. Gitu. Gak apa-apa saudara. Dibuka pikirannya itu. Kerohanian itu bukan hidup gampang. Kerohanian itu justru kita mau mendapat pencerahan dari surga. Supaya kita tidak mirip dunia ini. Yang happy kalau lagi kaya, lagi sehat. Padahal dalam keadaan sakit pun kita happy, saudara. Ada amin? Saya nggak berasa ini, pagi ini. Ternyata finger trigger saya sembuh. Saya nggak berasa loh. Padahal belum sembuh kemarin-kemarin. Lihat nih, sembuh. Padahal kemarin tek gitu. Apalagi kanan, pernah ketekuk, tek gak balik lagi. Kekunci. Waduh, sembuh total loh. Hal-hal kecil itu. Dan itu gak perlu dibangga-banggakan, gak perlu. Tuhan itu membelah lautan aja bisa loh. Lautan Kolsom, Teberau. Apalagi cuman beginian. Ya. Yang lebih penting itu karakter kita ini loh. Berhasil dirubah enggak seumur hidup kita ini? Bukan soal kaya miskin, sukses gak sukses, viral gak viral. Gak penting. Di YouTube gak ada yang mau dengar, gak masalah. Malaikat dengar. Di zamannya Tuhan Yesus, Tuhan bicara begini. Kalau gak ada yang memuji Tuhan, batu ini akan memuji Tuhan. Ya, gak penting. Jumlah siapa yang percaya itu gak penting. Tapi berbahagialah mereka yang percaya. Meskipun tidak melihat, kata Tuhan Yesus. Amin semua? Karakter kita itu loh saudara. Saudara lupakan itu cerita-cerita agamawi itu. Kalau doanya rajin, berkatnya banyak. Kalau enggak berdoa, enggak diberkati. Enggak baca Alkitab itu pakai utekmu sendiri itu. Alkitab berkata, kamu berdoa tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena doamu itu mau minta sesuatu untuk memuaskan hatimu sendiri. Gak bakalan dikasih meskipun dalam nama Yesus. Orang mengusir setan pakai nama Yesus, setan belum tentu takut. Bukan karena Tuhan Yesusnya yang tidak berkuasa, bukan. Karena Tuhan tidak berkenan kuasanya dipakai orang itu. 7 anak imam Skewa itu. Pakai nama Tuhan Yesus mengusir setan. Apa yang terjadi? Digebukin sama setannya dia. Digebukin, ditelanjangi, lari tunggang langgang. Aduh, saudara. Ya, makanya kita itu gak perlu aneh-aneh itu. Bahkan, saudara, kalau kita hidupnya kudus, gak usah ngusir-ngusir setan. Kita lewat aja setan lari tunggang langgang. Karena ada roh Allah dalam diri kita. Katakan amin. Gak perlu ngotot-ngotot gitu. Itu agamawi itu. Ya kadang-kadang kita ngotot juga sih sama yang kerasukan. Hei, keluar! Saking gemesnya. Orang gelopar-gelopar gitu kan. Keluar! Kamu gak lucu. Gelopar-gelopar emang lucu. Keluar! Gak usah pura-pura. Keluar! Keluar pasti dia. Ya ketahuan deh. Pergi dia. Iya. Dulu ada satu anak remaja. Lagi saya ajak ngomong, kenapa kamu bunuh diri? Disuruh. Suruh siapa? Ini suaranya ada di kupingku terus. Loh, tiba-tiba dia manifestasi loh. Dia gini noleh ke saya tuh. Gitu, loh. Kurang ajar. Langsung saya bentak, diam.
keluar. Langsung sadar lagi dia. Dipikir saya takut. Suruh tampil semua. Gondoruwo dan sebagainya itu suruh sini. Duduk paling depan. Kita aniaya mereka. Saudara jangan takut setan. Yang kita takutkan itu diri kita itu loh yang gak benar cara hidupnya. Mikirnya miring. Dia pikir benar padahal salah. Ngotot lagi. Merasa suci lagi padahal jelas-jelas kau kesetanan. Banyak orang begitu tuh di gereja. Merasa suci. Udah jadi pengkhotbah merasa hidup suci. Padahal jelas-jelas hidupnya tidak jadi berkat. Waduh, ini mengerikan loh. Dunia ini mengerikan. Makanya banyak orang tersandung. Ada orang gak mau ke gereja gara-gara begitu. Munafik Pak itu. Ya iya sih, tapi kan gak semua munafik. Carilah gereja yang benar. Ya, gembala yang benar. Yang munafik-munafik, tinggalkan saudara. Ya, kalau saudara diceritain kiri kanan, dikumpulkan infonya, dicek kenyataannya, faktanya. Jangan dibisikin kiri, amin. Yang bisikin setan katanya. Saya paling rawan saudara, sebagai gembala di fitnah. Di luar sana di fitnah. Dari dalam ada yang ngomongin. Macem-macem. Saudara kalau dengar sesuatu, catat aja siapa orangnya. Laporin ke saya. Nanti saya jelaskan. Ya, jangan gampang dibohongin saudara. Dunia ini luar biasa loh. Si iblis itu, waduh, manuvernya masuk ke gereja dia. Roh jahat itu, bahasa Jawanya mencelok. Tahu gak mencelok? Mencelok itu hinggap sana, hinggap sini. Mengacau di gereja. Hinggap di mimbar. Hati-hati loh saudara. Saudara itu jangan gampang dengar. Ya, periksa apakah sesuai Alkitab, apakah sesuai fakta. Gitu ya. Kalau enggak yang rugi saudara sendiri. Kan gitu. Anugerah Tuhan itu lebih besar dari semua hal yang kita alami. Mau sakit, mau menderita, mau difitnah, apapun. Duri dalam daging Rasul Paulus ini tidak jelas apa maksudnya. Tidak disebut secara eksplisit. Kenapa begitu? Supaya itu untuk kita juga. Sebab kalau disebut duri dalam daging Rasul Paulus, ini loh penyakitnya. Enggak, itu bukan aku Pak. Supaya itu untuk kita juga, setiap kita jangan-jangan ada duri dalam daging. Yang dari dulu kita doakan tapi tidak diangkat Tuhan. Ada banyak kemungkinan saudara. Duri dalam daging Rasul Paulus nih. Ya. Yang pertama saudara. Yang perlu dicatat pertama adalah kemungkinan besar itu adalah penyakit fisik. Duri dalam daging Rasul Paulus itu penyakit fisik atau kelemahan tubuh. Atau cacat tubuh. Buktinya apa? Di dalam Galatia 4 ayat 13-15. Di situ Rasul Paulus menyebutkan bahwa dia pertama kali mengabarkan Injil karena suatu kelemahan tubuh. Jadi kelemahan. Ini salah satu kemungkinan nih. Dan bahwa jemaat Galatia rela mencungkil mata mereka untuknya. Ada cacat di hidupnya Rasul Paulus. Kemungkinan itu yang dimaksud duri dalam daging. Nah, kemungkinan apa itu? Satu, gangguan mata kronis bisa. Karena Rasul Paulus menulis, ya tulisannya besar-besar. Pasti matanya gangguan, nulisnya gede-gede. Saya juga gitu, saudara. Kalau saya nulis ya di kertas kecil gitu, untuk coret-coretan khotbah gitu, gede-gede. Kenapa? Kalau kecil-kecil nggak bisa baca nanti. Mungkin udah itu ya. Plus. Bayangin kalau saya khotbah. Bentar ya saudara. Gede-gede ngeprintnya juga. Ya. Tapi kemungkinan lain adalah penyakit epilepsi. Rasul Paulus, kelemahan. Penyakit lain lagi ya bisa masalah telinga, masalah mata dan lain-lain ya. Mungkin durinya itu adalah penyakit fisik yang terus-menerus yang membuat dia menderita. Salah satu kemungkinan penyakit fisik. Kalau saudara punya penyakit fisik,
dan tidak sembuh-sembuh, anggap aja itu duri dalam daging. Gak apa-apa, toh gak membuat kita masuk neraka kok. Daripada tidak punya duri sama sekali. Gelundung lancar ke neraka. Yang kedua kemungkinannya. Duri dalam daging yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, kemungkinan besar karena aniaya. Rasul Paulus kan selama hidupnya dianiaya. Nah, yang dimaksud utusan iblis itu adalah orang-orang yang dipakai iblis untuk menyerang dia. Aniaya besar. Ya. Sama kalau hari ini kita diserang, dikata-katain di YouTube, dikata-katain diem-diem. Ya, dipakai iblis orang-orang itu. Enggak jadi berkat. Ya. Itu saya anggap duri dalam daging aja. Paulus itu didera, dirajam, dipenjara, ditolak oleh bangsa Yahudi, dikhianati rekan sepelayanan Rasul Paulus tuh. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Itu Rasul Paulus, saudara. Ya. Duri itu bisa berupa tekanan, cemoohan, dan oposisi tanpa henti dalam pelayanannya. Oposisi, orang yang menentang dia. Padahal Rasul Paulus itu orang yang sangat pintar, orang Farisi, murid rabi besar di zaman itu, Gamaliel. Dia dihormati, bahkan dia yang mengizinkan rajam itu. Siapa? Yang dirajam mati oleh Saulus, Stefanus. Itu izinnya Rasul Paulus tuh. Jadi Rasul Paulus ya, kalau dia mengingat masa lalunya, dia pasti menyesal luar biasa. Tapi Rasul Paulus tidak trauma masa lalunya. Saudara, kalau saudara buat dosa di masa lalu, apapun dosanya, jangan trauma oleh masa lalu. Rasul Paulus mengatakan begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari menuju tujuan akhir. Rasul Paulus begitu. Oleh sebab itu tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya kita bisa lari cepat sampai tujuan. Duri dalam daging minta dihilangkan, gak bisa kata Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan. Oke Tuhan, lari dia. Tidak terganggu apapun. Saudara punya kendala apapun hari ini, jangan pelan larinya. Kencang, tanggalkan beban dan dosa dan lari ke depan. Lupakan masa lalumu. Ya, tapi jangan lupakan kalau masih punya utang. Enak aja punya utang dilupakan. Punya utang bayar. Gak bisa bayar Pak? Oke, kalau gak bisa bayar ya gak apa-apa. Dicicil sedikit-sedikit aja, 10.000 tiap hari. Gak bisa nyicil, gak apa-apa. Suatu hari bisa nyicil, bayar. Orang Kristen itu gak punya etika. Ketika ia sudah bisa bayar, tetap gak bayar. Gak bakalan diampuni kau. Itu artinya tidak bertobat. Bertobat itu artinya membayar apa yang ia sudah harus bayar. Seperti pemungut cukai yang ketemu Tuhan Yesus, lalu Tuhan makan di rumahnya. Siapa? Sakeus. Bukan Paulus. Sakeus, ya. Sakeus dia sadar. Jika ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali. Nah, itu baru pertobatan namanya. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena dia balikin 4 kali, bayangkan. Ya. Bertanggung jawab saudara. Gak akan lari dari penghakiman Tuhan. Siapapun saudara. Ya, hidup sekali jangan curang saudara. Soal mamon. Soal harta. Kalau saudara curang, gak ada ampun. Karena mampu, kecuali gak mampu. Kalau gak mampu ya sudah, minta maaf. Pasang badan, gak apa-apa, gak mampu kok. Tapi kalau mampu sengaja tidak mau bayar, itu gak bertobat artinya. Rasul Paulus menanggung duri dalam daging yang tidak enak banget. Tapi dia bermegah dalam kelemahannya. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Mantap kan? Kita semua mungkin punya duri dalam daging masing-masing. Ya. Rasul Paulus itu stres, saudara. Dianiaya, dihina, ditolak oleh bangsanya sendiri.
Demi apa? Demi Kristus. Yang ketiga, kemungkinan duri dalam daging ini adalah pergumulan rohani atau mental Rasul Paulus. Rasa bersalahnya itu dulu, Stefanus dirajam, aku bersalah Tuhan. Bisa jadi, kita nggak tahu. Atau kecemasan yang mendalam terhadap jemaat-jemaat. Aduh, kenapa mereka nggak mau bertobat ya? Bisa juga. Atau karena beban pelayanannya yang begitu luar biasa. Tekanan mental. Saudara. Ada yang mengkhianati dia dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat kemungkinan lain, godaan dosa atau kelemahan moral. Nah ini dia. Kelemahan, godaan dosa ini. Saudara kan tahu Rasul Paulus tidak punya pasangan hidup kan? Ada kemungkinan ini adalah godaan terus-menerus. Kemungkinan ya, karena nggak ditulis di Alkitab. Tapi ini salah satu kemungkinan. Dosa yang menjadi kebiasaan dia. Pergumulan pikiran, nafsunya yang tidak tersalurkan. Karena tidak punya pasangan hidup. Kita nggak tahu, itu cuma analisa para teolog. Bisa jadi, aduh Tuhan. Gitu. Bisa jadi, kita nggak tahu. Duri dalam daging. Jadi kalau kita punya masalah hari ini, duri dalam daging, contoh yang paling tepat itu pasangan hidup sih sebenarnya. Aku salah pilih Pak, ternyata dia berduri Pak. Loh berduri? Emangnya duren? Iya Pak, aku kok deket-deket dia tersakiti. Tersakiti, duren. Ada yang tidur sama duren dipeluk? Nanti coba ya rasanya. Ada yang volley pakai duren? Nah, cobain. Ya, duri dalam daging. Pasangan hidup, aku bangun pagi lihat dia Pak. Malam mau tidur lihat dia lagi Pak. Udah gitu nyebelin banget lagi. Disuruh bertobat gak mau. Omongannya kasar. Waduh, aduh kasihan deh lo. Salah pilih jodoh. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa nasi sudah jadi bubur. Ya, buburnya gak enak lagi. Bubur enak kan gak apa-apa ya. Bubur gak enak lagi. Ya udah gak apa-apa. Kita harus melembutkan durinya. Pelan-pelan kita harus doakan dia, kasihi dia. Mungkin dulu masa kecilnya gak bahagia jadi berduri semua dia. Ya. Terus dirawat baik-baik, layani. Lama-lama lembut saudara. Sebenarnya semua manusia itu sebenarnya butuh cinta. Butuh mencintai dan dicintai. Itu kebutuhan utama manusia ternyata. Itu sebabnya Allah kita itu adalah kasih adanya. Karena itu kebutuhan utama. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kalau seseorang tidak mau mengampuni sesamanya, ia nggak punya cinta, saudara. Yaitu bengis. Tidak diampuni Bapaknya yang di surga. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Itu sebabnya siapapun saudara, dimanapun saudara berada. Saudara harus ampuni musuhmu. Ya. Kalau enggak percuma saudara. Dengerin firman seperti ini percuma. Ya. Jadi bertobat semuanya. Kita itu sangat beruntung loh. Diberi ajaran kebenaran seperti ini. Sehingga kita jadi berhikmat. Ya. Kita memang tidak tahu pasti apa duri Rasul Paulus itu. Tapi yang pasti duri dalam daging itu satu, menyakitkan. Pasti yang dimaksud. Dua, tapi duri itu tidak diangkat oleh Tuhan. Diizinkan terus ada dalam diri Rasul Paulus. Tiga, justru duri itu dipakai untuk kebaikan Rasul Paulus. Supaya tidak sombong. Rasul Paulus kan hebat sekali, saudara. Supaya tidak sombong. Ya. Makanya akhirnya Rasul Paulus bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. 2 Timotius 4 ayat 7. Coba kita baca. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Akhirnya Rasul Paulus sampai pada akhir. Karena apa? Mencucurkan darah. Ayat 6-nya jelas itu. Mengenai diriku
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus ini luar biasa, saudara. Hendaknya kita bisa mengambil hikmatnya hari ini. Saudara, jangan cengeng masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah apapun. Saya tahu itu berat, iya. Tapi Rasul Paulus lebih berat. Ya disiksa secara fisik. Sampai akhirnya Rasul Paulus matinya bagaimana? Dipancung. Rasul Paulus. Jadi itu yang suka ngajar ikut Tuhan Yesus enak. Gak tahu itu pikiran dari mana. Ikut Tuhan Yesus justru kita mau hidup suci. Gak gampang. Membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan keinginan-keinginan kita. Itu hidup suci. Jangan dipikir hidup suci cuma luarnya ke gereja. Pakaiannya putih-putih. Di sini yang putih-putih jangan tersinggung loh. Pakainya hitam-hitam. Pakainya warna-warni. Gak penting pakaian. Yang penting dalamnya. Sebab kesucian itu bukan soal luarnya. Kesucian itu soal di dalam. Ini hati dan pikiran. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu. Jadi jangan anti terhadap kata-kata suci. Di luar sana sudah jarang orang ngomong suci. Suci hari gini. Kebalikan, kalau ketemu saya, hari gini lu gak ngomong suci. Hari gini masih dosa terus. Sampai kapan bro? Lu mainnya jauhan dikit. Main di sekitar dosa terus. Main itu jauhan dikit, ke surga dikit gitu loh. Ya, biar berubah. Biar gak miring mikirnya. Rasul Paulus ini menjadi teladan. Ya, kenapa Tuhan izinkan duri itu ada dalam diri Rasul Paulus? Tidak ditolong Tuhan loh. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan hari ini. Kenapa ya Tuhan? Tadi pagi sudah kita jelaskan secara detail. Satu, supaya tidak meninggikan diri. Supaya nggak sombong. Makanya kita semua bisa sakit. Supaya tidak sombong. Saya sering berkatakan kalau saya sakit, terima kasih Tuhan. Biar nggak sombong. Sakit aja masih bisa sombong. Coba. Jangan dikasih terlalu kaya Tuhan nanti supaya nggak sombong. Lah nggak kaya aja lu sombong. Gimana? Kalau doa aja minta 100 kali lipat berkatnya. Gak bakalan dikasih sama Tuhan. Jangankan 100 kali lipat. Gaji naik 10% aja pikirannya udah mau kawin lagi. Gak pantas diberkati orang kayak gitu. Ya, Tuhan itu memberikan seperti seorang anak kecil kalau minta pisau. Dia mau makan apel. Dia minta pisau sama papanya. Pak tolong pisau dong pak. Yang paling tajam di dunia. Dikasih enggak? Ya enggak lah. Kenapa? Bahaya. Dia masih kecil. Bahaya nanti kepotong lagi. Papanya yang ngupasin apelnya. Sama. Tuhan berkati aku 100 kali lipat Tuhan. Enggak kata Tuhan. 100 kali lipat lagi. Mana ada berkat tiba-tiba mendadak 100 kali lipat. Serangan jantung. Tuhan. Bisnis 100 kali lipat tiba-tiba. Bahaya loh Pak. Biasa duit pas-pasan tiba-tiba terima tiap bulan MM-an. Berubah dia. Saya udah lihat anak muda yang berubah. Banyak. Gak cuma 1-2. Dulu ketika dia gak kaya. Rajin ke gereja. Rajin banget. Udah kaya. Gak sempet Pak, lagi sibuk. Oh iya tunggu aja, nanti kalau Tuhan bilang aku juga sibuk. Gimana? Ya, hati-hati loh, banyak orang tuh begitu. Ketika dulu belum apa-apa deket Tuhan. Sudah mulai banyak duit, jauh dari Tuhan. Dikasih penyakit sama Tuhan. Supaya kembali lagi. Ada duri dalam daging. Lalu ia kembali lagi. Sembuh. Tinggalin Tuhan lagi.
Itu ngeledek Tuhan loh namanya. Mati dia. Kasih tahu. Tuhan jangan dipermainkan loh saudara. Kenapa sih hidup sekali aja kok nggak mau bertobat? Ya, yuk kita bertobat saudara. Kalau kita sadar saudara, bahwa Tuhan itu cukup kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan, ayat 9. Sebenarnya ya, kalau kita ingat, waktu dulu menikah, janji nikah ingat gak? Udah lupa semua. Udah lama Pak itu. Loh, janji nikah itu ya, aku akan bersedia mengasihimu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, baik di kota, di desa, di dasar laut, di puncak gunung, lebay loh. Kalau lagi janji nikah itu saya perhatiin aja gitu. Seandainya ya dunia ini gini terus kan enak ya. Aduh ideal gitu loh. Mestinya kita sama Tuhan juga sama. Aku akan mengasihimu Tuhan dalam suka dan duka. Sehat maupun sakit. Kaya maupun tidak. Apapun Tuhan. Ya mestinya begitu hati kita sama Tuhan. Benar gak? Makanya Alkitab sering memakai perumpamaan. Seperti rusa merindukan air. Itu pakai perasaan loh itu. Bukan gini, aku percaya Tuhan. Percaya kok pakai logika. Percaya itu pakai perasaan cinta. Pertanyaan Tuhan apa? Apakah engkau mengerti? Gitu gak? Enggak. Apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaannya. Bukan apakah engkau mengerti. Apakah engkau mengasihi aku? Ya kan? Seperti rusa. Mestinya kita gitu, saudara. Kalau ada duri dalam daging, mau sehat mau sakit, tetap aja. Seperti rusa, rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Seperti rusa merindukan. Seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan cinta, saudara. Bukan hubungan antara umat dan Tuhan. Bukan cuma itu. Bukan hubungan antara agamawi gitu. Bukan. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus turun dari surga karena apa? Karena kasihnya. Bukan karena gini. Untung nanti kalau nyelamatin dia. Enggak. Karena mengasihi. Kita itu tidak bernilai sebenarnya. Harus dibuang, ditebang. Tapi karena kasih Tuhan luar biasa. Ia memulihkan kita semua. Mengangkat kita semua. Padahal kita sering buat salah. Padahal kita bandel. Padahal kita enggak tahu diri. Sampai hari ini. Tapi Tuhan masih sabar. Ayo berubah ya, jangan begitu.
Orang yang gak benar itu ya, dia melawan Tuhan loh. Heran, gak ada untungnya aja mau dia lakukan. Kalau kita sadar, udah waktunya kayaknya khotbahnya selesai. Dipasang alarm. Intinya gini loh saudara. Saudara mulai sekarang dihapus itu cerita agamawinya itu. Aku ke gereja nih lagi ibadah nih. Ibadah setiap saat. Ibadah itu setiap saat. Aku lagi puasa nih. Gak penting. Puasa seumur hidupmu. Puasa sebentar habis itu buat dosa lagi buat apa? Ayo yang benar mikirnya. Yang kedua hati-hati saudara sama iblis. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa membisikkan ke saudara informasi-informasi yang tidak benar. Saudara ingat kalau ada yang ngomongin saya, cross check faktanya bagaimana. Ya, sebab saya sudah biasa dari dulu banget. Diomongin begini A, B, C, sampai saya semua lengkap loh tuduhannya. Seluruh tuduhan dunia ada loh, lengkap. Saya lihat hebat juga ya orang-orang ini ngarangnya ya. Luar biasa loh. Makanya saya kecewa kalau ada orang yang mendengar satu pihak terus udah dianggap benar. Jangan bodoh, iblis itu memanfaatkan kebodohan manusia itu. Ya, di cross check. Kalau saya bicara begini di cross check ke Alkitab, benar gak sih maksudnya benar atau salah? Banyak gangguan memang. Kalau ngomong kebenaran itu banyak aja gangguannya. Aduh, itu hati-hati, ntar jatuh lagi. Ya saudara, intinya gini loh, apapun keadaan kita, meskipun masalah kita belum diangkat oleh Tuhan, itu enggak masalah, harusnya tidak mengurangi kebahagiaan kita. Tuhan Yesus waktu pertama khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan itu kalau saya cek teks aslinya ya, artinya bukan miskin di hadapan Tuhan. Miskin di dalam roh. Pneumati, roh. Miskinnya di dalam roh. Apa itu? Gak ada dicari di kamus bahasa Indonesia. Miskin di dalam roh itu artinya gini, miskin. Gak punya apa-apa aku Tuhan, kelaparan aku. Di dalam roh. Sehingga kita punya aku ingin Tuhan. Aku rindu Tuhan. Miskin di dalam roh. Itulah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus yang ngajar. Berbahagia di situ dipakai kata makarios. Makarioi. Jamaknya. Akar katanya makarios. Artinya diberkatilah kamu. Atau berbahagialah kamu. Atau beruntunglah kamu. Kalau kamu miskin di dalam roh. Kalau kita rindu Tuhan. Bukan gini, kalau kaya, kalau sehat. Enggak. Mau kaya, mau sehat, mau enggak. Mau ada duri dalam daging, tapi aku berbahagia. Kalau miskin di dalam roh. Sehingga kita membutuhkan Tuhan. Tuhanlah kebutuhan utamaku yang nomor 1. Banyak orang memperlakukan Tuhan hanya sebagai suplemen. Suplemen itu ya hari Minggu lah gitu. Habis itu kuliner. Suplemen bukan yang utama. Kalau orang menganggap Tuhan yang utama, rohnya menyala-nyala setiap saat. Dan dia happy, saudara. Dia berbahagia. Hidupnya memuji Tuhan setiap saat. Setiap saat, saudara. Makanya ya, orang yang sadar bahwa dirinya sebenarnya dulu hidup dalam gelap, dia akan memuji Tuhan lebih lagi. Dibanding orang yang, aku sudah baik Tuhan. Waduh, hanya orang sakit yang butuh tabib kata Tuhan Yesus. Ya, amin semua? Amin. Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa, tak ku rasa berarti hidupku
penderitaan sekelilingku, putus asa dalam dunia, kegelisahan terus kurasa, tapi Tuhan panggil namaku, ku jawab ya Tuhanku. Haleluya, selamatkanku, berikan terang dari gelap jalanku. Setiap saat kita bisa tahu, dulu aku hidup dalam gelap Tuhan. Mungkin saudara berkata, enggak, aku enggak pernah jahat kok. Ya, tapi kau tidak pernah memperhatikan Tuhan dulu. Hidup dalam gelap. Kelihatannya baik-baik saja secara duniawi. Tapi itu tidak baik di hadapan Tuhan. Itu hidup dalam gelap. Coba saudara bayangkan kapan saudara memuji Tuhan. Bukan dengan mulut, dengan hidup kita. Kapan terakhir? Kita harus bertobat siang ini. Setiap hari, setiap saat adalah pertobatan yang benar. Ya, saudara ada di GMM, kita semua bersyukur. Karena saya percaya GMM Tuhan yang dirikan. Ya, itu huruf G di depan itu. Kan ada yang bilang G-nya kok gelinding gitu ya. Kan saya sudah jelaskan itu huruf bed. Tapi tadi ada yang sharing ke saya, itu G-nya bagus Pak, tidur. Kenapa? Menghadap Tuhan. Weh, mantap ya. Gereja kita menghadap Tuhan, G-nya gelinding. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saudara, kita belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan mulut. Apapun keadaan kita. Nah ini yang tidak dimengerti oleh orang di luar sana. Mereka bilang haleluya kalau lagi sehat. Puji Tuhan, kok sakit? Gimana? Kita harus selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ada amin? Haleluya. 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 Yang pertama, duri dalam daging itu dibiarkan Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak sombong. Ya. Sebab orang yang menderita berhenti berbuat dosa, kata Alkitab. Kalau menderita masih buat dosa itu kebangetan namanya. Ada enggak orang yang terkapar di rumah sakit dalam keadaan sakit masih buat dosa? Saya enggak tahu ya ada apa enggak. Harusnya enggak ya. Harusnya enggak. Tapi kalau masih udah enggak bisa ditolong emang. Mestinya aduh aku udah mau mati. Ampun Tuhan. Mestinya sih begitu sih. Yang kedua, duri itu dibiarkan supaya kita mencari Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa nolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Supaya kita mencari Tuhan. Sama seperti pemazmur berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, the valley of death, di lembah kematian itu. Tapi aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Kenapa gada dan tongkat? Saya sudah pernah jelaskan sih. Gada itu untuk mukul musuh.
Kalau ada yang musuh gawat dipukul sama gada itu oleh sang gembala agung. Tongkatnya bukan kayak tongkat zaman sekarang ya, tongkatnya kan begini tuh. Nah ujungnya yang melengkung ini buat kalau dombanya miring dicantol supaya tidak hilang. Kalau kita mulai miring dicantol aja. Para istri beli tongkat itu. Nanti kalau suaminya mulai noleh-noleh ke kiri gitu, dius. Nah, ayo, kalau perlu beli 2. Ini tepah 1. Itulah yang menghibur kita semua, gada dan tongkatnya Tuhan. Makanya kita nggak perlu takut apapun di dunia ini. Masalah apapun. Sebab setiap masalah bisa mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kekayaan pun jadi kutuk. Kalau mengasihi Tuhan, bangkrut pun itu berkat. Membuat kita makin dekat Tuhan. Kalau orang mengerti hal ini, hidupnya menjadi mengerti damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu. Tidak tergantung saldo, tidak tergantung keadaan tubuh kita sehat atau enggak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita bisa bersyukur loh. Jarang orang bisa bersyukur. Ya, ini badan saya sakit semua nih. Tapi enggak apa-apa, enak. Dirasain aja. Ya, kita bisa bersyukur. Coba belajar. Ketika bangun pagi, apa yang saudara pikirkan pertama kali ketika bangun? Apa? Wah, jawabannya doa loh. Bagus. Apa lagi? Ada orang yang bangun, mie-nya enak. Mie. Wah, yang lain lagi? Apa? HP. Oh iya, HP langsung. Scroll. Aduh, mestinya begitu. Mulai sekarang belajar ya begitu. Begitu HP, jangan HP. Minta dulu. Begitu melek, terima kasih Tuhan. Bener gak ini melek? Oh iya, terima kasih. Bersyukur. Makanya doa pagi setiap hari di kita itu ikuti ya. Ikuti. Tiap hari saya bangun jam 4 lewat dikit. Saya periksa juga programnya bener gak dan seterusnya. Pagi. Ya. Kalau yang gak biasa bangun pagi ya gak apa-apa. Nanti jam 6 misalnya. Bisa di play lagi kan YouTube tuh. Gak bisa juga Pak, saya bangun jam 10. Terserah situ kalau gitu. Kata orang zaman dulu aja ya saudara ya. Kalau bangunnya jam 10 terus setiap hari, jauh dari rezeki. Ya iyalah orang lain sudah sampai mana, baru gosok gigi. Jam 6 ya nggak apa-apa, jam 7 ya nggak apa-apa, tapi jangan lewat lah, sekali-sekali boleh. Belajar ya, mengucap syukur setiap pagi, terima kasih Tuhan. Begitu melek, buka mata, lihat istri wajahnya. Terima kasih Tuhan. Kan gitu. Harusnya begitu. Istri lihat suami, terima kasih. Kan gitu. Ada amin gak nih? Ada yang gak amin kayaknya. Gak tahu kenapa masalahnya apa tuh. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita meskipun kelemahan itu dibiarkan Tuhan. Supaya kita selamat. Ingat ya, proyek Tuhan yang utama itu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa. Kalau orang itu harus bangkrut tapi selamat, biarlah ia bangkrut. Daripada ia sukses tapi ke neraka. Tapi kalau bisa jangan bangkrut. Saudara. Sukses tapi untuk Tuhan. Amin. Dunia ini penuh kekurangan. Ada banyak orang yang butuh pertolongan. Ada banyak orang yang butuh terang, butuh garam. Makanya kita diperintah Tuhan jadilah terang dan garam dan terang dunia. Sebab dunia ini membutuhkan anak-anak Allah. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Kita tidak bisa mengharapkan orang yang tidak percaya Tuhan untuk menjadi berkat. Kita semua harus jadi berkat. Ya. Amin semua.
Yang berikutnya lagi, kita itu jangan menyangkali duri dalam daging kita. Kalau memang ada ya sudah, itu diizinkan Tuhan. Hadapi saja. Hadapi saja. Anggap saja supaya kita tidak sombong. Supaya kita mengerti hikmat Tuhan. Manusia itu ya kalau nggak punya masalah sama sekali, dia nggak belajar apa-apa. Kapan seseorang belajar bahagia? Ketika dia pernah sedih kan? Kalau orang nggak pernah sedih apa? Nggak ngerti. Ketika orang dulunya nggak punya uang sekarang punya. Oh iya ya, bersyukur. Coba kalau waktu lahir dureng di kandang emas. Dia lihat emas itu nggak ada artinya pasti. Iya beneran. Makanya memang perlu kita itu merenung ya. Harus melepaskan segala milik. Tuhan berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Apa itu yang harus dilepaskan saya mau tanya. Yang menjadi milik seseorang. Egonya, bukan ini kita nggak mau harta benda loh. Ego seseorang itu nggak bisa dilepaskan. Pokoknya aku sakit hati Pak. Loh, kamu punya berhala itu. Tuhan Yesus nggak mau tahu itu alasan. Barang siapa tidak mengampuni sesamanya, dia tidak diampuni oleh Bapa kita yang di surga. Barang siapa membenci saudaranya, ia seorang pembunuh. Bayangkan itu yang ngomong Tuhan Yesus loh. Jangan ya saudara ya. Yuk kita belajar lagi. Percuma kita ngaku percaya Tuhan Yesus. Kelakuan seperti iblis. Aduh ngeri loh dunia ini. Ngeri. Saya kalau lihat ngeri banget. Nanti yang selamat sedikit saudara. Sedikit. Makanya gereja kita ini nggak penting jumlah. Seandainya ini cuma 20. Enggak apa-apa, tetap semangat saya. Yang penting selamat. Bukan gerombol banyak rame-rame ke neraka, ngapain? Ya kalau bisa rame-rame ke surga juga lebih bagus ya. Gitu loh. Makanya saudara jangan berpikir itu tugasnya pendeta saja. Itu tugas saudara semua, masing-masing saudara. Apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan? Ya. Dibagikan link kebenaran ini. Itu loh, anggap aja saudara itu agen MLM. Iya, agen MLM. Saudara kalau jadi agen MLM, rajin banget. Nama dicatetin semua yang kenal, yang gak kenal sekalian. Temennya ditanya, lu punya teman berapa? 10, kasih gua. Waduh, rajin sekali. Ya sama, ini keselamatan loh. Siapa yang belum ku kasih tahu ya? Bagiin, dan saudara mesti sabar kalau bagiin. Bagiin dicuekin, malah dia ngomong, sok rohani lu. Bagi-bagi khotbah lagi. Biarin aja, gak apa-apa. Nanti suatu hari dia gak sengaja ngeklik. Nah pada waktu gak sengaja ngeklik, pas saya marah-marah. Kamu ya gitu, waduh kaget ya. Malah didengerin. Banyak kesaksian kayak gitu loh. Gak mau dengerin. Pas marah-marah dia penasaran, kenapa sih marah-marah? Ini sakit tekanan darah tinggi atau apa ini? Dia dengerin, oh enggak ternyata waras. Gitu loh saudara, ya jadilah berkat. Ya saya berharap kita semua masing-masing semua punya peran, dipakai Tuhan, jadi berkat. Sebelum kita menutup mata. Jadi berkat kan enggak harus uang saudara. Kita enggak ngomong uang, jadi berkat itu macam-macam. Bagikan saja kebenaran seperti ini. Itu yang lebih penting ya. Masalah itu atau duri dalam daging itu dibiarkan Tuhan satu untuk membentuk karakter kita. Latihan. Contohnya apa tadi duri dalam daging? Teman sepelayanan. Mestinya kalau di gereja kan orangnya baik-baik semua ya. Ya mestinya kalau ngomong halus semua ya. Ternyata makhluk halus. Nyakitin Pak dia itu. Loh, ya nyakitin ya kamu praktek dong. Kayak Tuhan Yesus. Ampuni dia. Periksa dulu yang teliti. Kenapa? Jangan-jangan kitanya yang salah. Jangan suka nunjuk orang lain, saudara. Kalau kita nunjuk orang lain, satu nunjuk sana. Sisanya nunjuk kita sendiri. Jangan suka nunjuk orang lain. Tunjuk diri sendiri. Kalau segala sesuatu terjadi itu tanya diri sendiri. Kenapa ini terjadi Tuhan?
jangan-jangan ada bagian dari diriku yang buat salah juga. Nggak mungkin dong orang salah 100%. Kan pasti ada bagian seseorang salah. Siapa tahu sama-sama salah. Ya, yang utama itu jangan menghakimi. Ya, duri dalam daging ini ditanam supaya kita tidak sombong. Kalau orang sombong-sombong ditanam duri lagi. Sombong lagi ditanam paku ntar lama-lama. Lama-lama dikasih salib. Kita semua itu harus pikul salib loh saudara. Ya, perintah Tuhan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari, tak layak bagiku. Tidak bisa jadi muridku. Orang mau ikut Tuhan Yesus mau gampang. Justru ikut Tuhan Yesus ada beban. Beban menyelamatkan banyak jiwa. Beban kitanya sendiri harus mematikan manusia lama kita. Supaya kita hidupnya jadi berkat. Jadi garam dan terang dunia. Jadi agent of change. Agen pengubah. Yang mengubah banyak orang. Di mana kita ada orang itu berubah. Kan gitu. Harusnya gitu. Dimulai dari keluarga kecil. Pasangan hidup saling mengubah. Ya, nanti anak-anak, orang tua terus menyebar. Anak-anak bawa ke sekolah minggu sejak kecil. Ajar dekat Tuhan. Nanti dia jadi cerdas, jadi pintar, jadi berhikmat, bijaksana. Percuma, IQ tinggi itu percuma. Kalau tidak berhikmat, tidak bijaksana, percuma. Ya. Jadi jangan seperti orang dunia itu memuja kekayaan, memuja IQ, salah. Damai, sejahtera, bahagia kita bukan karena itu. Ya, tentu saja Tuhan tidak ingin kita miskin, gak bisa makan, ya enggak juga. Yang penting, yang utama itu adalah keselamatan jiwa. Makanya Tuhan tidak, apa itu namanya ya? Apa ya namanya ya, kalau anak itu disayang-sayang. Dimanja. Tuhan tidak memanjakan kita. Tapi Tuhan mendidik kita dengan keras. Firman Tuhan berkata, Ia menghajar anak yang dikasihnya. Kalau ada anak yang tidak dihajar, itu bukan anak. Itu anak gampangan. Itu anak gampangan. Ingat ya istilahnya ya. Itu notos. Anak haram kata Tuhan. Gak dididik. Kalau anak Allah itu dididik luar biasa oleh Tuhan. Jadi sekarang kita sadar kalau ada masalah, ada apa, gak apa-apa, aku sedang belajar. Dengan sukacita, nikmati aja. Sakit badan nikmati aja, ada persoalan nikmati aja, oh gitu, kita ikutin saja. Asal kita tidak buat salah. Kalau orang dunia udah, kalau aku udah gak sabar Pak, tenang, kita bukan orang dunia. Kita panjang sabar. Ada amin semua? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan untuk kalau ada anak-anak yang belum dibaptis atau ada bapak-bapak yang belum baptis, harus baptis. Itu perintah Tuhan sendiri ya. Yang sudah baptis ya sudah, tidak perlu diulang. Tapi yang terutama harus bertobat lagi. Pujilah Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Jangan cuma hari Minggu. Ya, baik saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. 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 Haleluya.
saudara sekalian. Hidup ini tidak tahu kapan ujungnya. Tapi ketika kita masih bisa membuka mata, berubahlah. Belajarlah hikmat kebenaran yang dari Tuhan. Agar kita mengerti bagaimana kita harus hidup. Pencerahan hanya ada di firman Tuhan. Firman kebenaran. Sebab Allah kita adalah Allah kebenaran. God of truth. Makanya firman-Nya disebut firman kebenaran. The word of truth. Dan roh yang diberikan kepada kita disebut roh kebenaran. The spirit of truth. Itulah sebabnya kita semua harus jadi anak-anak kebenaran. Children of truth. Amin, saudara. Untuk itulah kita hidup. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur di siang hari ini kami semua diberkati dengan firman kebenaran. Kami semua dicerahkan, dibukakan mata rohani kami Tuhan. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan kami pun harus mengasihi Engkau. Dalam segala keadaan, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, gereja mula-mula, GMM. Tuhan berkati gerejamu ini Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Tuhan berkati keluarga besar mereka juga. Turun-temurun takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh jemaat, baik yang hadir maupun yang mengikuti lewat online. Tuhan berkati mereka semua. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang layakkan, kuduskan tangan kami untuk menerima berkat yang turun dari surga. Mari saudara sekalian, angkat tanganmu saudara. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kesehatan, umur panjang,
hikmat marifat, kepekaan akan kehendak Allah, karunia-karunia roh turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.